Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terkait dengan divisi SDM, khususnya untuk kami selaku divisi SDM yang melakukan perekrutan langsung untuk bekerja sama dengan teman-teman di 4 kabupaten yang satu divisi. Pada intinya tadi Bu Helda sudah jelaskan bahwa di dalam tahapan ini tentunya ada evaluasi yang dari pemilu kemarin, sehingga ada dua pengertian di sini. Evaluasi itu biasa diganti langsung, tetapi kami tetap pada Juknis PKPU 476 sehingga dilakukan lagi perekrutan ulang di mana mereka ikut tes seperti biasanya, CAT dan lain-lain, sehingga itu menjadi dasar untuk mereka bisa melakukan tugas-tugas lagi sebagai badan ad hoc ke depan untuk menyambut pilkada di 27 November nanti. Sehingga tentunya pasca pelantikan itu ada BIMTEK yang kami lakukan di 4 kabupaten, dan itu juga menjadi tugas melekat KPU kabupaten. Dengan kami dari KPU provinsi hanya melakukan monitoring. Kami melakukan monitoring dan kami melihat sejauh mana pembentukan badan ad hoc sampai dengan Pantare yang sedang lagi berjalan. Baik. Yang menjadi catatan kami di situ melihat dari evaluasi kinerja tentunya. Evaluasi kinerja kami lihat yang mana itu berpatokan pada integritas dan profesionalisme Dalam kerja. arti ini evaluasi kinerja badan ad hoc atau? Ya. Badan ad hoc untuk keseluruhannya dari tingkat PPK, PPS sampai nantinya ke bawah. Sehingga kami berpatokan pada prinsip-prinsip penyelenggara, yaitu asas dan integritas itu harus menjadi nomor satu. Dengan tentunya wilayah Papua Selatan yang begitu luas, yang letak geografis yang ada yang menghubungi kami antara kali, rawa. Ini saya lihat bahwa tidak memutuskan semangat dari teman-teman yang kerja di tingkat bawah juga, khususnya seperti di MAPI dan ASMAT, dan kami tahu di sana situasinya seperti apa, tapi tidak memutuskan kami punya semangat. Kami tetap bekerja dalam hal pemenuhan teman-teman yang bekerja sebagai badan ad hoc di bawah. Tentunya memang masih banyak kurang SDM, tetapi teman-teman di bawah cara perekrutannya memang melihat dari dasarnya pengalaman. Jadi ini akan korelasi juga dengan teman-teman yang kemarin sudah bekerja melakukan pemilu kemarin. Jadi dari kinerja kami lihat ranking bagus itu tetap dipertahankan. Tetap karena evaluasinya langsung dari Juknis 476 itu kami melakukan tes lagi ulang, sehingga itu dapat tujuan kami itu memutuskan mata rantai dengan kegiatan pemilu yang kemarin. Sehingga mungkin ada orang-orang yang lebih baru atau yang lebih memiliki pengalaman dan punya pengetahuan lebih untuk duduk sana. Saya melihat dari segi masalah ini berarti terkait dengan penyelenggara kami di tingkat bawah, ya, yang mungkin saja dia belum mengetahui informasi dan pengetahuan tentang tata cara di dalam waktu pemilihan itu. Apalagi kalau tadi saya dengar ini undangannya sudah dipakai. Kalau undangannya dipakai berarti ada kesalahan fatal di sini, Pak. Baik. Sehingga yang menjadi perhatian khusus di sini akan kami evaluasi langsung. Makanya tadi saya minta nama, TPS berapa dan di kelurahan mana, sehingga itu menjadi bahan evaluasi kami. Oke, baik. Khususnya dengan perekrutan badan ad hoc, kami
selalu dari provinsi kami melakukan monitoring. Pada prinsipnya kami biasa dalam kerja di sini membagi tim untuk turun ke 4 kabupaten langsung untuk melihat langsung kesiapan oleh teman-teman di kabupaten, macam seperti Bovendigul, Asmat, MAPI. Pada intinya setiap kabupaten seperti Bovendigul, MAPI dan Asmat ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda karena terkait dengan tadi itu letak geografis. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa teman-teman itu tidak mengurangi kami punya semangat untuk bekerja, untuk menyiapkan segala tahapan untuk kami jalankan di tanggal 27 November itu nanti. Sementara perekrutan sedang berjalan mulai dari tanggal 15, sementara berjalan sampai sekarang, akan berakhir di tanggal 23 dan di tanggal 24 itu akan dilakukan pelantikan, sehingga teman-teman akan bekerja selama masa kerja itu 1 bulan sampai di tanggal 25 Juli nanti. Itu khusus untuk mereka yang turun ke bawah langsung dan mengambil data dari masyarakat. Pada dasarnya kalau di wilayah perkotaan ini memang kami lihat sudah tingkat pengetahuan tinggi, artinya di dalam penyelenggara sendiri maupun itu masyarakat, sehingga hal-hal demikian jarang terjadi. Hanya saja biasa masalah yang terjadi para peserta yang memiliki atau mempunyai kepentingan tertentu, sehingga dalam hal ini kami harapkan penyelenggara itu betul-betul bisa menjalankan tupoksinya dan taat pada asas dan asas-asas pemilu dengan kita punya integritas itu sebagai penyelenggara. Nah, terkait untuk di kampung-kampung ini kalau kami mau lihat hampir saya tidak ada masalah karena penduduk kampung ini jarang untuk dia urbanisasi ke kota begitu, sehingga dalam pengalaman kemarin untuk yang terjadi masalah itu kayaknya tidak ada. Hanya saja contohnya seperti di Asmat macam TPS 40. Ini karena sudah kepentingan antara penyelenggara di dalam akhirnya terjadi masalah. Saya masih cerita terkait dengan itu dulu, biar deh nanti korelasinya ke sana. Soalnya memang banyak masalah yang kami dapat ini seperti MAPI dan Asmat. Kalau Bovendigul saya lihat dari tingkat ininya sudah mulai bagus, hanya saja mungkin di daerah Digul atas. Tapi kalau daerah jarak dari Tanah Merah terus ke Warop sampai tanah ini jangkaunya jalan darat, sehingga bisa terminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Itu contohnya seperti macam di MAPI, seperti di Asmat ini kita punya, ini jujur saja kami sampaikan bahwa kita punya penyelenggara di tingkat bawah ini dia berjalan kurang konsisten dengan aturan yang ada, sehingga dengan evaluasi kemarin ini kami perbaiki semua. Tidak netral begitu maksudnya? Ya, tidak netral. Itu terjadi. Kami tidak menutupi hal itu terjadi, sehingga di dalam evaluasi kemarin ini istilahnya kami cuci gudang langsung. Biar karena mengingat bahwa pemilu pilkada ini sangat rentan sekali dengan potensi konflik karena jaraknya sangat dekat dengan masyarakat, sehingga hal-hal ini kami sudah antisipasi. Gitu. Silakan. Terkait dengan Juknis 476 itu mengarahkan kami untuk melakukan tes terbuka, sehingga itu hal tadi kami memutuskan mata rantai yang dari kemarin begitu, tidak ada lagi hubungan dengan peserta lagi gitu. Jadi kalau ada orang baru atau yang berintegritas itu kami lebih memilih, tetapi tidak melupa bahwa yang kemarin kerja dengan track record yang bagus itu tetap dipertahankan. Terkait dengan pembentukan Pantarli adalah bagian dari saya divisi SDM. Terkait dengan pengelola data itu ada di Rendatin, perencanaan dan pendataan. Tetapi untuk menjawab pertanyaan seperti ini,
tentunya dengan terbentuknya Pantarli nanti besok itu akan menjadi perhatian khusus bagi kami untuk kami evaluasi terkait dengan pendataan sehingga tidak terjadi hal-hal demikian lagi. Artinya kenapa hal itu yang kami inginkan bersama. Jadi hal ini bisa terjadi juga mungkin karena human error dan lain-lain, tetapi ini bukan keinginan kami atau dari kami penyelenggara ataupun masyarakat. Saya rasa kami bisa bekerja sama ke depan. Tentunya di dalam perekrutan badan ad hoc itu adalah tugas mereka, tetapi pada intinya telah kami lakukan pemetaan TPS yang dari tadi berjumlah 1.700 itu dia menjadi kekurangan, dia menjadi kurang menjadi 1.053 atau 45? 1065 menjadi 1065 itu, sehingga dipastikan nanti di tiap TPS itu berjumlah DPT itu bisa 400 sampai 500-an. Kalau satu TPS ini 400 sampai 500-an atau sampai 600, berarti yang bertugas itu dia 2 Pantarli untuk melakukan olah data di masyarakat nanti. Tujuan dari kinerja Pantarli ini, satu saya baca saja langsung, untuk memetakan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggara Pantarli Pilkada, untuk menyamakan perspektif dalam membangun langkah strategis yang tepat bagi KPU dalam mengelola Pantarli. Yang ketiga ini untuk mendapatkan gambaran terhadap persoalan dalam pembentukan Pantarli. Ini sudah kesimpulan yang kami ambil sehingga ini menjadi patokan untuk kami evaluasi terkait dengan data pemilih nanti besok. Ya, di dalam perekrutan Pantarli ini bagi teman-teman yang sudah bertugas di seluruh KPU di 4 kabupaten ini, diharapkan kinerja atau pengalaman mereka teman-teman yang sudah bekerja di tahun kemarin yang kerjanya bagus wajib untuk dipertahankan. Tetapi bila mana ada yang lebih baik lagi atau orang baru, wajib juga untuk dimasukkan. Intinya berpegang pada profesionalisme kerja dan integritas. Artinya apa? Di dalam perekrutan Pantarli ini harus kita memakai asas itu, sehingga di dalam perekrutan itu tidak saja kita lihat dari keluarga, apalagi dia dari tempat lain. Contohnya dari Kelurahan Samkai, kita rekrut dia kerja di Kelurahan Maro, atau dari Kelurahan Rimba Jaya dia kerja di Kelurahan Kamundu. Ini sudah beda wilayah. Kami harapkan seorang Pantarli itu dia berdomisili dari tempat tersebut, sehingga dia tahu betul orang, masyarakat yang ada di dalam itu semua, di dalam satu wilayah itu, sehingga dia data juga dengan baik. Terus masyarakat juga di dalam, saya himbau untuk seluruh masyarakat di Tanah Papua Selatan bahwa dalam tahapan mereka mengambil data dari masyarakat, diharapkan masyarakat juga ada di rumah sehingga bisa mengetahui kapan petugas datang, atau masyarakat juga mencari tahu informasi ke kelurahan atau pemerintah setempat, pemerintah kampung atau yang lain-lain, agar bisa mendapat informasi yang akurat, supaya data-data dari masyarakat semua itu bisa seleksi dengan baik dan di-upgrade semua, sehingga hak-hak pemilih Anda tidak hilang. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.